kalau saudara mau membawakan sesuatu dan saudara renungan di dalam 1 bulan, mengiang-ngiang setiap waktu, dan saya bawa apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan, apa yang kau mau sampaikan? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan, secara spesifik Engkau telah berikan untuk tahun ini adalah menjadi tema tahun mimpi dan penglihatan. Aku mengucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur. Kau lakukan hal besar yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Gak pernah aku bayangkan Tuhan. Terkadang kita itu dalam perjalanan, kalau kita itu berdoa kepada Tuhan, seolah kita mintanya besar ya. Tapi kan gak pernah kita kebayang sesuatu apa yang Tuhan sediakan di depan kita. Ada yang mengikuti di sini mulai dari dulunya dari Mutiara. Senang sekali kita kalau saat melayani bersama di Klampis, kita mengetahui jumlah kami pada waktu itu 325. Kita berdoa kepada Tuhan, tentu minta jiwa-jiwa, pasti. Kita minta sama jiwa-jiwa. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, mencintai-Mu lebih lagi. Jumlah jiwa-jiwa maunya untuk apa? Untuk bekerja sama bergandengan tangan Tuhan. Membawa jiwa lebih lagi kepada-Mu. Bukan hanya angka yang kita hitung. Siapa yang pernah menyangka? Pernah saudara akan minta? Kecuali kalau saudara mau minta bisnis, itu lain ceritanya. Tuhan, lipat kali gandakan bisnisku. Kalau bisa 10 kali lipat kali ganda. Kalau ini jiwa-jiwa yang diberikan 10 kali lipat kali ganda. Pada waktu dulunya 350 dan hari ini 3.500. Oh, ngaturnya gak gampang. Gak gampang. Mintanya, iya Tuhan, minta jiwa-jiwa, minta Tuhan, minta jiwa-jiwa. Nah, tahun ini benar terjadi. Ya, kalau kita sematkan mimpi yang ada di dalam benak kita, dalam hati kita meminta kepada Tuhan, sekalipun terkadang jujur aja, ada di dalam bilik hati terkadang rada kita ragu ya. Kalau kita selalu kalau ditanya sama Tuhan, mau minta berapa? Dari 350 mau minta berapa? Yang banyak pokoknya Tuhan, supaya bisa memuliakan Engkau, kan gitu. Kalau kita mau berani bicara, 10 kali lipat Tuhan, 3.500. Kita yang mikir, mau ngaturnya gimana? Satu mimpi yang tidak pernah kita cuma asal ceplos saja, kirim jiwa-jiwa. Tahun ini, mimpi dan penglihatan, kita benar-benar diberi sama Tuhan. Tahun ini menjadi nyata. 3.500 di tempat ini untuk digembalakan. Bicara penglihatan, lihat sendiri, ikut 5 kali ibadah, nanti kan lihat sendiri. Itu cara Tuhan. Beda dengan apa yang kita pikirkan. Tapi saudara, penting untuk kita juga ketahui, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bukan hanya sekedar satu ayat yang disampaikan gitu. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang tua-tua, saya 60, tinggal ngimpinya gitu ya. Tidak apa-apa, saya mimpi untuk memberkati. Tapi untuk semua teruna-teruna akan melihat. Dulunya oke di sini mau dibikin di sini apa enggak ya? Nyatanya sekarang setelah diadakan juga ribuan saudara. Untuk ibadah pukul 5 sore dan pukul 7 malam. Ribuan. Tuhan letakkan. Sekarang pertanyaannya, dari waktu ke waktu selalu jalan. Bulan ini juga dicanangkan menjadi bulan mensyukuri mimpi dan penglihatan yang sudah terjadi. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Adakah sesuatu yang sudah terjadi? Atau kalau tidak terjadi sesuatu, apakah kita akan kembali lagi seperti yang tahun lalu? Memiliki tema, kita lewati tanpa rasa, hanya kita melihatnya aja. Tahun depan sudah muncul temanya, saudara. Untuk tahun depan adalah The Year of Sowing Prayer and Harvesting Joy. Tahun menabur doa dan menuai sukacita. Itu tahun depan. Apakah tahun ini kita berkata, ya sudah November nih ya. Kota yang tinggal 2 kali, Hani, yang ini sama Natal bulan depan.
saya seorang pemikir, udah mulai memikirkan, ini aja belum dikhotbahkan, kok udah mikir yang punya Natal. Kalau saudara tanya sama saya, nggak tahu, ya sudah begini saya, gitu. Ya sudah begini. Tapi ini muncul, ini sesuatu yang Tuhan berbicara dengan kita. Apa yang kita ini sekarang jalani, ternyata kita alami bersama. Jangan kita itu seperti begini, pergi ke airport kita melihat, ada pesawat, mungkin kita lalu-lalang kepingin pergi ke, katakan aja seperti gini. Saya dulu pernah pergi ke Kanada, jadi satu kali waktu saya kepingin pergi ke sana. Terus pergi ke airport kelihatan pesawat gitu. Pesawat, ini mimpi dan penglihatan, kelihatan pesawatnya gitu ya. Dan mimpi untuk pergi ke Kanada lagi. Katakan seperti itu. Tapi sampai akhir tahun, sungguhkah saya ini ada di dalam pesawat dan saya itu menghidupinya? Bagaimana dengan kita? Tahun ini adalah tahun mimpi dan penglihatan. Misalkan seperti balon udara, kita hanya melihat ataukah kita mau ada di atasnya? Kita ikut dalam mimpi dan penglihatan. Kita kelihatan pesawat, apakah kita itu mau ada di dalam pesawat? Dalam hidup ini, kita sekarang udah kelihatan banget, udah di dalam mimpi untuk meminta jiwa-jiwanya hadir. Dalam penglihatan uji sendiri, udah tidak perlu untuk disimpan, tidak perlu untuk melihat dengan iman. Tapi terkadang kan ada bagian dalam hidup kita itu perlu untuk melihat dengan iman. Tetapi yang jenis seperti ini tidak perlu untuk melihat dengan iman. Gak perlu, saudara. Tuhan bawa hidup kita ini dari waktu ke waktu ke dimensi kita mengenal Dia lebih lagi. Saya hari ini rindu sekali untuk membawakan satu khotbah di mana dengan tema kelola apa yang ada. Kelola apa yang ada. Seringkali kita ini lupa kalau sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak hal, tetapi kita lewatkan. Satu khotbah yang sudah pernah saya bawakan, 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan munculkan lagi bulan lalu. Sampaikan kembali. 5 roti 2 ikan saya bawakannya di Kelampis. Topiknya bisa sama, tapi materinya bisa beda. Karena Tuhan rindu sekali untuk memberikan kepada anak-anaknya untuk boleh bertumbuh dan berbuah. Di saat saya ini merasakan akan hal itu, aduh Tuhan, indahnya boleh berkumpul bersama karena Engkau begitu baik. Kau rindu untuk memberkati lebih dan lebih lagi. Tahukah saudara, Tuhan itu rindu untuk memberkati anaknya melebihi daripada anaknya rindu menerima segalanya daripadanya. Ini problemnya sana. Kita berteriak untuk meminta padahal sudah disediakan. Itu ceritanya. Jadi sehingga kita ini terus berargumentasi baik di dalam hati. 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya kita pernah mendengarnya. Kita pun juga pernah mengetahui mulai dari yang ikut Eagle Kids yang dulunya mungkin sebelum Marsyaron ada sekolah minggu, kita pernah sebutnya begitu. Cerita ini sering diceritakan karena dengan 5 roti dan 2 ikan terjadi mujizat yang luar biasa. Tetapi dalam hidup ini, seringkali kita melihatnya itu dengan cara pandang yang salah ternyata. Tuhan itu rindu untuk memberkati kita, tetapi kita cara pandangnya berbeda dari apa yang Tuhan mau. Salah satu contoh misalkan, saya ini pernah menyampaikan khotbah. Dan khotbah ini saya beritahu, oke. Saat seperti demikian saudara, saya sampaikan, hai istri-istri, tunduk kepada suamimu ya. Wah, itu kan ayat di Efesus. Umumnya seperti itu. Kalau ini udah seri bagian keluarga, saya bisa melihat dari atas ini yang suami langsung nyenggol istrinya, kan gitu. Ya, dengerin tuh, istri harus tunduk tuh kepada suami. Itu, ya kan?
Nah setelah itu nanti kan juga ada lanjutannya. Lanjutannya adalah dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Giliran yang istri nyenggol yang suaminya. Gitu. Dengerin tuh. Itu. Baru keluar ibadah, dua-duanya datang di hadapan saya dan langsung tanya, Pak Pendeta, saya mau tanya ini. Sebenarnya itu ya, antara mengasihi dan tunduk mana duluan? Itu yang ditanya. Ayo coba kalau di sini survei, siapa yang bilang tunduk harus duluan? Mungkin yang angkat tangan suami kali ya. Ya, kira-kira gitu, ya. Siapa yang harus mengasihi duluan? Angkat tangannya. Ini nggak mau ngaku semua ini. Pasti nggak mau ngaku semua. Disimpan dalam hati ini pasti. Ya, nggak ada yang angkat tangan. Kalau ditanyai siapa yang harus mengasihi duluan gitu, wah pasti sudah. Kita mengetahui setiap pribadi diminta oleh Tuhan itu mestinya adalah duluan. Jadi kalau misalkan seperti satu pertentangan seperti ini, mana yang duluan? Antara harus tunduk ataukah harus mengasihi? Ya, ini firmannya. Firman untuk istri harus tunduk duluan tanpa menunggu suami mengasihi. Tetapi sama seperti suami juga. Jangan bilang gini, gimana aku bisa ngasihi dia nggak mau tunduk Pak Pendeta. Ngawur saudara. Gak bisa. Suami itu wajib mengasihi terlebih dahulu sekalipun istrinya belum tunduk. Sama seperti istrinya juga. Istrinya wajib tunduk dulu sekalipun suaminya masih belum bisa mengasihi sepenuhnya. Jadi masing-masing harus mendahului. Nah, itulah indahnya firman. Firman itu memerdekakan kita. Sama seperti hari ini juga begitu. Kita akan menangkap 5 roti dan 2 ikan itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Kita mau menikmatinya hanya untuk kemakmuran kita, atau 5 roti dan 2 ikan kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang terpenting. Seringkali kita melihatnya adalah sesuatu ya, dikatakan 5 roti dan 2 ikan. Tahukah saudara, 5 roti dan 2 ikan itu saya percaya ini adalah apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita ini kurang di dalam hadapan Tuhan? Gak ada saudara. Karena Tuhan itu sudah penuhkan segalanya dalam hidup kita. Secara cepat ya, saya akan bawakan dari Matius 14 ayat 13 sampai ke 21. Beberapa saya skip aja. Itulah pertukaran informasi di ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus melayani dan mendengar bahwa Herodes mengancam akan dirinya. Karena Herodes memikirkan gini, didengarnya bahwa akan ada raja bagi bangsa Israel. Herodes gak mau. Jangan-jangan ini akan menggantikan aku. Nah, jadi kenapa Yesus dikejar? Tetapi Yesus tahu persis bahwa waktunya masih belum tiba. Oleh karena itu dia pergi. Dan dia pergi, saat dia pergi inilah ternyata diketahui oleh orang-orang di sekitar sana. Karena keberadaan daripada Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menceritakan kabar baik, mereka semua sudah dengar. Maka mereka semua berbondong-bondong. Dari mana mereka? Dikarenakan mereka ini mau pergi ke Yerusalem. Saat itu menjelang Paskah. Dan saat menjelang Paskah mereka semua ke sana, tetapi mendengar ada kabar bahwa Yesus ada. Maka mereka hadir bersama-sama mendekati Tuhan Yesus. Dan di sini ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Kepada mereka ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, Yesus mengurungkan niat untuk istirahat, semestinya maunya istirahat. Tetapi dia tetap melakukan yang terbaik. Dia mau memberi untuk anak-anaknya, untuk menyembuhkan orang yang sakit, menceritakan kabar baik itu. Sampai satu titik di sini di ayat yang ke-13, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini saudara, kalau kita bicara menjelang malam, pada zaman itu yang disebut malam itu dibagi seperti dua, sama seperti kita gini. Yang kita sebutnya ini sore atau petang. Jadi malam ada satu bagian, yaitu tahap di mana antara pukul 3 sampai terbenamnya matahari, itu disebutnya petang yang pertama. Ya, setelah matahari terbenam itu petang yang kedua. Dan ini adalah petang yang pertama. Yang menyebutkan di sini ini adalah Filipus. Karena kejadian ini itu ada di Betsaida. Filipus itu juga dari Betsaida. Oleh karena itu Filipus mencetuskan, karena dia tahu jarak untuk pergi ke Betsaida dari tempat di mana mereka berkerumun itu masih keburu, saudara. Untuk orang-orang itu pergi ke desa-desa dan membeli makanan. Jadi istilah kasarnya seperti kita pikirkan mungkin warung kios itu masih belum tutup gitu loh. Ya. Jadi sudah memperingati Tuhan Yesus itu mulai pukul 3 sore. Sudah disampaikan bahwa ini sudah mulai malam. Mereka sebutnya seperti itu. Ini udah sore loh ya. Nah itu kalau kita sampaikan ya, supaya konteksnya kita bisa mengerti. Jadi bukan terus malam gelap terus orangnya mau kemana, nah itu udah tutup semua itu ceritanya. Tapi ini enggak. Filipus memperingatkan jauh sebelumnya. Tapi indah di sini dikatakan di ayat yang ke-16. Ayat ke-16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini sesuatu tantangan untuk Filipus. Karena dia tahu persis. Langsung otaknya berjalan. Dia memperhitungkan segala sesuatunya. Ini gimana? Suruh kasih makan orang sekian banyaknya. Kita tahu itu 5.000 orang. Tetapi cara statistik, cara mereka mengadakan sensus, ini yang hadir bukan cuma 5.000 orang begitu aja. Tapi ini ada 5.000 laki-laki. Tidak terhitung yang perempuan maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, cara mengsensus di sana menyatakan bahwa ini kurang lebihnya sekitar 20.000 orang ada di sana. Bisa antara 20 sampai 25.000 orang. Maka Filipus juga mencetuskan bahwa mengatakan bahwa 200 dinar nggak cukup untuk ini. Saya suka kotak-katik dengan angka. Yang dimaksud dengan 200 dinar kira-kira berapa hari ini? 200 dinar itu 8 bulan gaji. Kalau katakan 4,5 juta untuk UMR-nya sekarang, maka ini 36 juta dibagi 20.000 orang, satu orang mendapat 1.800 rupiah. Ya, makanya Filipus pun juga berkata, mana cukup Tuhan, sekalipun dipotong sekecil apapun, mereka juga nggak akan cukup. Nah inilah saat itu kita mengetahui ada Andreas, saudara daripada Simon Petrus. Dia berkata, ini loh ada anak-anak ini. Di mereka ini ada 5 roti 2 ikan. Maka dari itu di ayat 17 dikatakan, jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya itu. Nggak ada yang lain. Berserah. Seringkali dalam hidup kita juga sama. Mungkin kita ngomong kita nggak punya apa-apa. Tahukah saudara apa yang kita miliki? Sebenarnya kita ini sudah memiliki sesuatu dasar kebutuhan kita yang senantiasa Tuhan penuhi. Kita nggak kepikir ya, kita hari ini datang ke tempat ini udah nafas berapa kali kita dapat oksigen. Jantung kita nggak perlu untuk diperintahkan dari tadi pagi sampai sekarang datang ini. Mungkin nggak ada yang terpikir, terus berdegup dan bekerja. Suatu kesempatan untuk kita ya, dalam hidup ini, kesehatan yang utuh dan kita mendapatkannya. Sebenarnya di dalam hidup ini, inilah yang kita telah terima, yang terpenting dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, cara pengutaraan kita seringkali kita berkata, aku gak punya apa-apa, aku gak punya apa-apa. Sama seperti yang pernah saya bawakan. Minyak seorang janda di 2 Raja-Raja 4
Itu yang pernah saya bawakan, konteksnya adalah ini kok ada hamba Tuhan yang meninggal tetapi juga meninggalkan hutang, ya. Hamba Tuhan yang mati tapi meninggalkan hutang. Pada waktu itu beberapa bulan yang lalu saya membawakan khotbah ini dikarenakan untuk menjelaskan perihal menata keuangan. Itu. Tetapi saya kepingin untuk sampaikan di sini bahwa waktu itu adalah Nabi Elisa didatangi oleh janda ini, dan janda ini berkata, waduh, suamiku, hambamu yang sangat setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ini mati meninggalkan hutang. Sementara Elia yang tanya, emang sekarang apa yang harus aku lakukan kepadamu? Apa yang kamu punya di rumah? Ini dikatakan, apa yang kau punya di rumah? Jawab daripada wanita ini, tidak punya suatu apapun di rumah, tapi kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Itu kecualinya. Ini dia. Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita tuh ada saudara. Kalau saudara berkata lainnya, kalau hanya sekedar nafas dan lainnya semua orang juga mendapatkannya, tapi tahukah saudara mengapa saudara ada di tempat ini? Saudara membawa. Kalau di sini disebutkan, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bukankah kita datang ke tempat ini, aku gak punya apa-apa Tuhan, kecuali adalah hati yang ada Roh Kudus. Mungkin cuma itu. Dari itu mungkin kita sama-sama bisa bawa hati kita naikkan pujian. Dalam hidup bawa pujian. Itulah 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki. Hanya hati yang ada Roh Kudus. Mungkin kita bisa nyanyikan bersama. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. Letakkan tanganmu di dadamu. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Kami gak punya apa-apa Tuhan. Jesus, I love you. Cuma punya hati dan rohmu. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Saat kalau kita membawa hati dengan sungguh, saudara, dia tahu, dia berkenan. Bukan suara kita indah, bukan mampu untuk melafalkan lagu ratusan, bukan. Yang Tuhan mau adalah hati kita. Kita bisa berkata, aku gak punya apa-apa Tuhan, tetapi Tuhan berkata, engkau punya hati. Karena kita berkata, apa Tuhan? Bukankah Tuhan nanti yang kita lihat adalah 5 roti 2 ikan, dia akan melakukan miracle-nya. Itu adalah dasar, bukan? Dasar adalah dimana kalau hati kita itu, kita mau memuji, menyembah, menyediakan hati kita. Mungkin hati kita kosong, tapi kita mau berkata, masuklah kau Roh Kudus, masuklah kau Roh Kudus. Izinkan dia ada di dalam kita, menjadi raja di dalam hati kita. Maka kita sudah memilikinya. Katakan bahwa diri saudara sudah menerimanya. 5 roti 2 ikan sudah ada di dalam tangan, di dalam kehidupan saudara.
ada di dalam kehidupan saudara. Nah setelah itu proses berikutnya, bukankah di ayat ke-18 Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawa kemari kepadaku. Selalu prosesnya seperti itu. Bila hari ini saudara datang, hadir, duduk, merasa gak punya apa-apa, bukankah kita sudah mempraktekannya? Jangan berkata saudara masih belum memiliki 5 roti 2 ikan. Selebihnya dari itu biasanya kita itu seringkali menjadi manusia alasan. Ah Tuhan, tunggu kalau aku ini punya 6 roti 3 ikan Tuhan, baru nanti Tuhan rasanya cukup bisa aku berbagi. Atau beberapa ada yang di tempat ini yang datangnya dengan minder hati, Tuhan aku punya cuma 4 ikan, 4 roti 1 ikan. Apa artinya Tuhan? Orang lain lebih mampu, lebih bisa, mereka lebih cerdas, mereka bisa begini begitu. Alasan. Karena apa yang Tuhan letakkan dalam hidup kita itu adalah kepenuhannya. Dia adalah memberikan yang tepat dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita itu yang beralasan. Bagaimana cara kita mau merespon? Tuhan berkata, bawa kemari kepadaku. Saya mengetahui Tuhan akan membuka tempat ini untuk altar call nanti setelah ini. Karena kenapa? Tuhan berkata, bawa kepadaku. Bawa kepadaku. Hatimu yang dengan rohku menjadi 5 roti dan 2 ikan. Bawa kepadaku. Karena sama Tuhan akan dibawa kemana? Diangkatnya. Di ayat yang ke-19, lalu disuruhnya orang-orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Bawa hatimu. Bukan kita ini tiap kali ada altar call, tiap kali ada altar call. Untuk apa? Kalau bukan panggilan untuk saudara, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu panggilan untuk saudara, majulah. Tiap orang berbeda. Karena Tuhan itu berbicara spesifik, pribadi lepas pribadi, dan bukan kepada yang lainnya. Berkat tipe ini tidak dititipkan, tetapi saudara sendiri yang harus merespon. 5 roti dan 2 ikan adalah hatimu. Kalau sampai Tuhan Yesus berkata, bawa kepadaku, keluar dari tempat dudukmu, langkahkan kakimu. Di depan penuh, di sini masih ada gangway, dimanapun ada tempat di mana saudara bisa berdiri, tetapi tinggalkan tempatmu, tinggalkan kursimu, tinggalkan kursimu. Bawa barang bawaanmu, bawa. Yang pria boleh maju sini, yang wanita nanti sebelah sana. Tapi tunggu waktu Tuhan. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Biar Dia yang berbicara. Dia beri yang terbaik dalam hidup kita. Seringkali mungkin ada yang dalam benak, masa tiap minggu terus altar callan. Tahukah saudara, di Bethsaida, di tempat yang sama, Yesus pernah digandeng oleh orang-orang yang kerumunan di sana. Yesus, di sini ada seorang yang buta. Jalikanlah dia. Pernah dengar ceritanya? Yesus meludahi mata orang itu dan menutup matanya, menjamahnya. Setelah itu Yesus letakkan tangannya. Apa yang kau lihat? Oh, seperti orang jalan-jalan tapi mereka seperti pohon. Setelah itu Yesus meletakkan tangannya kembali di mata orang itu. Dan setelah itu orang itu sembuh. Kenapa perlu 2 kali? Kenapa? Padahal biasanya kalau Tuhan Yesus selalu bikin mujizat, sembuh dalam nama Yesus. Ya itu dikatakan imannya. Iman orang itu. Masih ingat wanita Sirofenisia yang memiliki seorang anak, dia mengerang karena anak itu kan bulan lalu saya bawakan. Mengerang. Yesus, selamatkan anakku yang kerasukan setan ini. Banyak sekali. Apakah anaknya yang minta untuk disembuhkan? Ya, yang minta itu mamanya. Imannya menyelamatkan. Mungkin ada yang tempat ini, Tuhan aku sudah gak minta apa-apa, usiaku udah larut nih. Tapi mungkin Bapak Ibu juga mau berdoa,
Aku minta untuk keturunanku mencintai Engkau. Bawa hatimu dalam segala dimensi. Bawa dalam segala dimensi. Itulah fungsi daripada altar call. Makanya kenapa altar call dilakukan dari waktu ke waktu. Izinkan Yesus berulang menjamah mata kita sampai mata kita tahir kembali, mampu untuk melihat apa yang telah disediakannya. Sehingga kita mengetahui kenapa kita ada di tempat ini. Kita ada di tempat ini karena Tuhan mau memakai setiap daripada kita. Semuanya berfungsi. Tahu kan? Bahwa kalau kita ini dipanggil sama Tuhan, semuanya. Pernah dengar ada firman yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cuma datang ke tempat ini hanya mencari untuk miracle-nya aja, kita salah kaprah. Karena kalau motivasi hati kita salah, nggak akan mengubah apapun. Karena Tuhan yang mau adalah hati kita. Cari terlebih dahulu kerajaannya, segalanya akan ditambahkannya. 5 roti dan 2 ikan, kalau kita bernafas, kita memiliki suatu kesempatan, kita minta kepada Tuhan, jamah aku lagi Tuhan, hidupkan aku kembali. Mungkin ada yang datang ke tempat ini berkata, aku dipindahkan dari kota yang lain, pulau yang lain, datang ke tempat ini. Dulunya aku di sana telah melayani Tuhan, tapi di tempat ini aku bukan siapa-siapa. Ini adalah suatu kesempatan untuk kita itu kembali lagi berkata, Tuhan pakai aku, use me oh Lord, use me oh Lord. Pakai aku Tuhan, aku tidak mau untuk duduk di tempat ini hanya sebagai jemaat biasa. Tapi pulihkan kembali hidupku Tuhan. Aku membawa 5 roti 2 ikan. Pakai Tuhan. Kalau ada di tempat ini, bukan langsung ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong saudara. Tidak. Sudahkah kalau kita itu berkata, aku mau mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu Tuhan. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Tahukah saudara? 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Kedua grup ini sama-sama membawa pelitanya. Tapi apa perbedaannya? 5 gadis yang bijaksana bukan hanya sekedar membawa pelitanya, tetapi membawa minyak dalam buli-buli mereka. Itu perbedaannya. Kembali lagi, membawa buli dan minyak, membawa hati dan Roh Kudus. Saat kalau kita bersama melakukannya, bukan hanya kita hadir untuk ibadah, tetapi sudah mulai memikirkan kehendak Allah, kerajaan surga yang kita cari terlebih dahulu, maka segalanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, satu kali ibadah macam seperti ini berapa banyak yang kita butuhkan? Jumlah kita mungkin yang melayani aja bisa-bisa antara 1/3 atau setengah daripada kita yang kita ada di tempat ini. Saya menanyai departemental. Kita ada departemental apa aja? Ternyata di sini nih ada crowd, ada usher, data ministry, prayer. Ini family life and counseling, welcome lounge, green room, general affair, yaitu GA yang ngurusi AC copotin ini supaya kalian nggak keringetan. Sound, multimedia, lighting, service management, interpreter. Ini art management, banyak saudara. Apa yang Tuhan telah letakkan talenta di dalam kehidupan saudara? Maukah untuk terpakai dan memberikan Tuhan? Aku akan berikan Tuhan, yaitu talenta telah Engkau berikan kepadaku. Ku persembahkan perpuluhan daripada apa yang telah Engkau letakkan dan yang tidak dapat tercuri oleh orang, dan aku akan persembahkan kepadamu. Tetapi bukan langsung duduk, aku ini sudah bisa sound system, katakan seperti itu, multimedia, memang itu adalah kerjaanku di kantor. Tapi belum tentu membawa hati yang benar. Hati yang benar adalah bahwa aku Tuhan untuk tetap memiliki kerendahan hati. Aku mau kembali masuk ke CG, MSC kan aku, CGT kan aku, sehingga aku boleh nanti Februari aku ikut Servolution, mempersiapkan diri, bawa buli-buli minyak itu. Persiapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Saat kalau saudara sendiri mau mendahulukan kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Nya telah dituangkan untuk kita. Asal kalau kita mau jalan dengan benar. Belum lagi interpreter dan lain-lain nih. Banyak saudara.
Ibadah 2 ada yang untuk Inggris, untuk yang ibadah 3 untuk Mandarin, ibadah 4 untuk Inggris, ibadah 5 itu juga untuk sign language. Omong-omong kita sudah ada CG untuk sign language ya saudara. Tiap hari Kamis di tempat ini. Kalau saudara mengenal orang-orang yang berkomunikasi menggunakan sign language, saudara bisa bawa di tempat ini juga. Karena kalau mungkin saudara ini juga pinter sekali bisa Mandarin, bisa bahasa Inggris juga, sign language-nya juga, ayo yuk berkumpul. Ya, persiapkan diri. Persiapkan diri bukan langsung ayo berkumpul langsung melayani. Persiapkan diri dulu join CG. Persiapkan diri hatimu ikut MSJ. Supaya apa yang kita terjemahkan semuanya itu sembari kita pelajari dan itu akan tersampaikan dengan baik. Enggak segala sesuatu kalau kita itu bisa bahasa Inggris berarti kita bisa menerjemahkan ya. Sekalipun saya pernah tinggal di Kanada bukan berarti saya mampu untuk menjadi translator. Enggak bisa saudara. Kadang-kala pernah kok. Di dalam, karena ini kan kecimpungnya di area-area kerohanian. Kadang saya disuruh menerjemahkan. Can you translate it gendruwo? Gimana caranya? What is gendruwo? Sana nggak ngerti saudara. Sana nggak ngerti. Lah kita itu mau menerjemahkan apa kalau pembicaranya ngomong ini gendruwo, ini jin ya. Yang di sana lagi, gimana kita mau ngomong? Itu makhluk halus. Ya saya terjemahkan, ya itu smooth creature. Gak cocok ya. Gak cocok ya. Iya. Terus gimana cara menerjemahkan jadi-jadian? Apa jadi-jadian? Kita bisa konslet di dalam pikiran kita untuk sejenak kan karena gak mampu. Terus sementara pembicara terus jualan aja. Hilang kita, hilang guys. Ketinggalan. Makanya kenapa kita perlu untuk mempersiapkan diri. Menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam hati Tuhan. Dengan tepat benar. Itulah yang terindah. Tuhan rindu untuk memberkati kita. Bukan kayak yang selanjutnya dikatakan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul. Saya undang untuk pemusik. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan di tengah kita. Menjadi host pastor, memastikan setiap daripada biji matanya di tempat ini semuanya boleh menjadi indah, mampu untuk melihat kebaikan Tuhan, dan kita ini bersukacita karena diberkati. 5 roti dan 2 ikan. Mungkin hari ini kita nggak memiliki apapun, tetapi bukankah kita memiliki hati dan Roh Kudus itu? Saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri.